Now on today's spill. Harus bisa memahami seperti tadi Ayo bilang tadi ya, memahami pertanyaannya tadi. Bagaimana kalau kita ya dari misalnya class leader ini kan kita siapkan memang untuk menjadi leader, tapi kadang-kala tidak semua class leader ini orang yang sudah punya pengalaman seperti yang kita harapkan, misalnya 2 tahun di ini, dan kebalikannya orang teman-teman yang di Rank and File ini di AO atau di mana dia udah lama banget gitu, tapi belum juga kan gitu kan, belum mau dan belum mampu gitu, gimana kan gitu menyikapi itu kan, itu pertanyaannya ya. Ini bagus pertanyaannya ya, bagus pertanyaannya related dengan apa yang saya lakukan baru minggu yang lalu ya. Saya punya staff ya, bahkan dia bukan background accounting ya, bukan background finance. Saya tarik dia dari FO, dari front office, dan kita didik, tapi ya itu dia punya komitmen ya, dia punya C-nya ini, komitmennya ini luar biasa. Dia ikut belajar terus gitu kan. Setiap ada training, setiap ada apapun ya, setiap kita ada konseling, setiap ada kita makan siang gitu di kelas kita punya kelas kan, kelas untuk makan siang, dan dia nimbrung terus gitu. Dan kita perbantukan dia di suatu section yang akan pensiun. Kita anggap untuk sekarang kan kita membentuk kelas percepatan Pak. Nah, yang sebelumnya yang kita lakukan itu adalah kalau promosi itu adalah yang mengikuti promosi itu adalah tim-tim yang sudah atau orang-orang yang sudah memiliki pengalaman sebelumnya, terutama di paling bawah yang di Rank and File itu yang Bapak sampaikan itu pengalamannya itu sudah di atas 2 atau 3 tahun seperti itu Pak. Setelah itu dia akan melanjutkan ke jenjang berikutnya, sehingga itu yang kita baca di sini lebih jika dibandingkan dengan tim yang mengikuti istilahnya percepatan itu, di sana ada perbedaan Pak. Lalu bagaimana sih kita menyikapi hal tersebut, di mana tim yang mengikuti percepatan itu kan pengalaman dia tidak sebanyak dengan tim yang tadi disampaikan, karena memang untuk kita di sini posisi di Rank and File itu memang banyak hal yang kita dapatkan di sana Pak. Karakter nasabah di sana kita banyak belajar sebenarnya yang membantu kita ada di tahap supervisor atau di leader itu sendiri, terutama di kepala kas seperti itu. Nah, bagaimana sih kita bisa mempercepat juga istilahnya yang didapatkan atau apa ya, gimana ya caranya? Saya nangkap ya, itu Pak, seperti itu. Saya nangkap bahwa sebenarnya kita tahun ini rencanakan buka cabang lagi 2 gitu. Sekarang kalau saya tanya siapa yang siap? Kalau dari itu adalah kita sendiri, bukan pacar kita, bukan Pak Komang, bukan Pak Ayu, bukan Pak Murah atau kader saya gitu. Kalian yang mau milih role itu mau gagal atau sukses ya. Kalau mau sukses berarti ya Anda harus lakukan big effort, berarti artinya prestasi yang lebih besar. Dengan cara apa ya, seperti tadi teman kalian pulang jam misalnya 6 jam pulang, Anda 6 jam 15 menit itu bisa ya. Teman Anda pulang istirahat 1 jam, Anda cukup 45 menit. Karena ada yang ngatur. Pak Ayo nggak bisa, ya Pak Komang nggak bisa. Kamu hari ini makan 30 menit ya, nggak bisa. Orang jam makan kita itu adalah 1 jam gitu misalnya ya. Leader tuh harus mampu menjaga emosional dan berkomitmen dalam bekerja, dan harus profesional dan menunjukkan semangat yang tinggi seperti itu. Nah, jadi ketika kita sudah sebagai seorang leader, jadi kita bisa mempengaruhi istilahnya tim kita untuk lebih semangat seperti itu. Nah, untuk masalah ham kerja sendiri itu kita sebagai seorang leader harus biasanya extend Pak, seperti itu. Nah, pekerjaan apa yang harus dilakukan oleh seorang leader, kita harus mampu mengerjakannya sampai tuntas seperti itu. Misalkan kita punya tim yang memang pulangnya on time sampai jam 3, kita biarkan dia pulang jam 3, tapi kita sebagai seorang leader harus mempunyai
istilahnya profesionalitas. Jadi kita harus bekerja sampai tugas kita benar-benar tuntas seperti itu, dan kita juga harus mempunyai emosional yang tinggi, semangat yang tinggi. Biarpun misalkan ketika kita sebelum berangkat kerja kita punya masalah di rumah, jadi ketika kita di tempat kerja kita tetap harus menunjukkan semangat yang tinggi. Jadi jangan membawa masalah yang di rumah ke dalam tempat kerja seperti itu. Dan menyinggung kembali yang disampaikan oleh Retno, itu saya sendiri juga sebagai tamatan SMK, yang seperti saya sempat tanyakan sebelumnya sama Bapak, itu bahwa Bapak memberikan kesempatan pada saya atau teman-teman yang lain yang bertamat SMK untuk menjadi seorang leader. Artinya ketika kita mampu dan berusaha, kesempatan itu pasti ada. Seperti itu. Berarti itu kan contoh kayak tadi, misalkan kita sudah melakukan hal itu, walaupun itu sudah kita lakukan sebenarnya, tapi itulah sebagai benchmarknya kita, ini dijadikan benchmark oleh teman-teman yang lainnya. Itu 3 hal itu yang menurut saya mungkin ada lagi hal yang bisa dimasukkan yang lainnya. Jadi saya melihat sementara 3 itu yang memang harus kita lakukan. Itu sih Pak. Berarti kita berpikir orang yang menilai apakah itu baik. Kedua ya, itu bervariasi ya untuk cara pandang. Kadang ada yang tergantung goalsnya apa. Kalau goalsnya adalah orang yang misalnya kayak tadi, saya ingin perusahaan ini, kalau goalsnya cuma maju saja tapi meniadakan proses, ya memang bisa saja orang berpikir bahwa itu bukan leader yang baik. Ada juga yang memang orang berpikir kalau leader yang baik itu kayak tadi kelakuannya, tentunya menjadi tolak ukur yang seperti itu yang benchmark tadi disampaikan. Ada seperti itu juga. Ada memang leader yang penting prosesnya, karena hasil akan mengikuti kan seperti itu. Ini kan belief ya, dan persepsi masing-masing orang. Ada orang yang memang misalnya ini ada 10 orang, ada mungkin yang 5 menganggap leader yang baik itu adalah ini, tapi leader yang baik menurut 5 yang lagi adalah seperti ini. Ini kan kembali lagi membangun persepsi dan menyesuaikan persepsi yang sudah dibawa dari masing-masing. Jadi kalau menurut saya, bagaimana seorang leader itu mampu menggabungkan keseluruhan itu. Jadi harus mampu istilahnya mengkomunikasikan dan merangkul daripada persepsi-persepsi yang itu sehabis itu adalah mendrive atau mengarahkan. Karena leader itu kan pasti referensinya banyak, banyak di sana sini sebagainya. Dia juga mengarahkan persepsi yang tadi, bagaimana dia bisa membangun persepsi sendiri atas akumulasi dari persepsi sehingga membawa perusahaan itu menjadi lebih baik untuk semua. Nah, kita sadari bahwa tidak mungkin kita akan membahagiakan atau menyenangi semua orang itu kan, karena semua orang bawa perusahaan